Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan seminar hasil pengabdian masyarakat yang diadakan oleh Universitas Muhammadiyah Gresik. Adapun judul pengabdian masyarakat yang kami lakukan yaitu peningkatan kesehatan dan kebiasaan berperilaku sehat lansia menuju lansia yang sehat dan bahagia. Pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh tim saya sendiri, Widi Harti, kemudian ada Wiwi Widiawati, ada mahasiswa Nurul Hidayatul Jannah dan Zahro. Untuk pendahuluannya, di sini lansia merupakan usia rentang terhadap kesehatan, di mana angka kesakitan pada lansia terus meningkat. Pemeriksaan kesehatan lansia belum dilakukan secara rutin, lebih lagi pada masa pandemi COVID ini, karena lansia takut untuk melakukan pemeriksaan rutin ke pelayanan kesehatan. Kemudian tingkat pengetahuan lansia tentang kesehatan juga masih kurang, kemudian kurangnya rentang gerak pada lansia. Metode yang kami gunakan yaitu desain deskriptif populasinya seluruh lansia di RT 8 RW 2. Kemudian instrumennya pemeriksaan kesehatan kuesioner, waktu kami pelaksanaannya Maret sampai dengan Mei 2020, tempatnya RT 8 RW 2 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung di Surabaya. Teknik pelaksanaan yang pertama yaitu sosialisasi dan pembentukan kader. Yang kedua, pelatihan kader terhadap cara pemeriksaan kesehatan dasar kepada lansia, kemudian pemeriksaan kesehatan yang meliputi tekanan darah, gula darah, asam urat, kolesterol, dan berat badan. Selain itu juga ada senam lansia dan pengukuran tingkat depresi lansia. Adapun karakteristik responden pada lansia di RT 8 RW 2 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya, sebagian besar lansia di RT 8 RW 2 Kelurahan Babatan berusia lebih dari 64 tahun. Ini termasuk menunjukkan angka harapan hidupnya masih besar di RT tersebut. Untuk agama di warga RT 8 RW 2 Kelurahan Babatan ini sangat bervariatif, ada agama Islam, Hindu, Kristen. Hal ini tetap menjadi bersatu untuk lansia-lansia yang ada di warga RT 8 RW 2 Kelurahan Babatan. Untuk jenis kelamin sebagian besar yaitu perempuan, yaitu 78%. Nah, hasil pemeriksaan di sini berat badan lansia rata-rata dalam batas normal, bagian besar 40 sampai 50 kilo. Tetapi masih ada yang berat badannya berlebih, yaitu 7 lansia dengan berat badan lebih dari 60 kilo. Untuk tekanan darah demikian juga, karena tadi berat badannya sebagian besar adalah normal, untuk tekanan darahnya juga demikian. Dan ada lansia yang tekanan darahnya lebih dari 180 per 110 mm Hg, yaitu satu lansia. Nah, untuk pemeriksaan gula darahnya ini masih dalam batas normal, yaitu gula darah puasanya ini 10 responden yang masih 100, kemudian yang lebih dari 200 ada 2 lansia. Masing-masing 2 yang dari GDP dan GDA. Jadi ada 4 yang gula darahnya lebih dari 200. Untuk tingkat depresi lansia, ini sebagian besar lansia di warga RT 8 RW 2 Kelurahan Babatan mengalami depresi sedang. Nah, pembahasannya kesehatan lansia di sini. Lansia mengalami tekanan darah, di mana tekanan darah pada lansia itu terus mengalami perkembangan karena tekanan darah sendiri dipengaruhi oleh faktor hormonal, gaya hidup, seperti itu. Kemudian stresor juga berpengaruh terhadap tekanan darah. Nah, seperti penyakit degeneratif pada usia lanjut lainnya, hipertensi sering tidak menunjukkan gejala. Hal ini yang menjadikan lebih gawat ya, sehingga tanpa gejala tiba-tiba tekanan darahnya menjadi tinggi. Lansia yang mengalami kadar gula darah tinggi
dari lansia yang ada di RT 8 RW 2 Kelurahan Babatan ini memiliki berat badan yang berlebih. Yang tadi berat badannya lebih dari 60 kilo itu mengalami peningkatan juga pada pada gula darahnya. Kemudian ada satu lansia yang sudah menggunakan injeksi insulin karena gula darahnya sudah lebih dari 200, kemarin hasilnya 400, sehingga lansia tersebut setiap hari harus menginjeksikan insulin seperti itu. Hal ini sesuai dengan teori bahwa faktor risiko terjadinya diabetik yaitu berat badan lebih atau obesitas. Selain itu juga ada salah satu faktor lain, gaya hidup yang semakin tidak sehat yang kita lihat saat ini, banyak junk foods ya. Kemudian sehingga membuat kadar gula menjadi tidak normal. Untuk tingkat depresi pada lansia yang ada di RT 8 RW 2 Kelurahan Babatan, di sini sebagian besar mengalami depresi sedang. Hal ini berbeda dengan yang pengabdian masyarakat sebelumnya yang kami lakukan di Panti Tresna Werda Hargo Dedali Surabaya. Sebagian besar di sana tingkat depresinya normal ya, karena mereka komunitas maupun kelompok yang khusus bersama-sama sehingga psikologis mereka bersama. Di Panti Werda Tresna Werda Hargo Dedali di sana banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersamaan, yaitu misalnya pengajian bersama, rekreasinya berupa ada terapi aktivitas kelompok, kuis. Hal ini membuat lansia menjadi lebih enjoy dan tidak merasakan depresi. Tetapi di warga RT 8 RW 2 Kelurahan Babatan, ini sebagian besar mengalami depresi sedang. Hal ini disebabkan karena sebagian besar lansia tersebut tinggal bersama keluarganya, seperti anak cucunya. Hal ini sangat berpengaruh sekali terhadap tingkat depresi pada lansia. Nah, dengan adanya pandemi seperti ini, ada beberapa kepala keluarga yang mengalami penurunan pendapatan. Selain itu, sampai ada yang tidak bekerja. Hal ini menyebabkan lansia yang tinggal bersama dengan anggota keluarga tersebut mengalami depresi. Ada lagi saat ini karena sekolah daring ya, melihat anak cucunya diajari oleh orang tuanya, belum lagi nanti orang tuanya marah karena belum bisa mengajari anaknya. Ini yang menjadi korban ini lansia, menjadi stres ya, menjadi depresi, takut nanti cucunya diapa-apakan dan sebagainya. Itu hasil wawancara yang dilakukan pada saat pelaksanaan pengabdian masyarakat. Nah, kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, senam lansia, seperti ini, sebagian lansia mengetahui tentang pentingnya screening kesehatan, termasuk tekanan darah, gula darah, seperti itu, dan yang paling tidak kalah penting yaitu berat badan. Ya, jadi mulai sekarang kita jaga berat badan kita untuk menjaga pola sehat, hidup sehat. Kemudian sebagian besar depresi sedang. Mungkin sampai di sini presentasi kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.